Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Novi. Kali ini kita akan belajar tentang komplikasi dan penyulit pada kala 2. Kita tahu bahwa kala 2 itu merupakan kala pengeluaran atau kelahiran janin, atau kelahiran bayi. Maka tidak menutup kemungkinan pada kala 2 ini akan terjadi suatu penyulit, sehingga akan memperpanjang waktu pada kala 2 ya. Kala 2 ini harus berlangsung dengan cepat ya, dalam artian bahwa apabila terjadi penyulit ataupun waktu yang lebih panjang daripada yang normal, maka bukan hanya ibu yang akan dalam kondisi yang membahayakan, tetapi juga bayi atau janin yang akan lahir juga akan terjadi sesuatu yang berbahaya ya, yang akan terjadi pada bayi. Nah, yang pertama, penyulit pada kala 2 adalah distosia bahu. Distosia bahu merupakan tertahannya bahu depan di antara simfisis atau ketidakmampuan melahirkan bahu pada persalinan normal. Nah, apabila distosia bahu ini bukan berarti bahwa ibunya terjadi CPD ya, atau cephalopelvic disproporsional. Namun pada distosia bahu ini merupakan suatu kondisi di mana bahunya saja atau lengan lengan atau lengan bagian atas saja yang tidak bisa lahir, tetapi kepala bayi tetap proporsional pada panggul ya. Insidennya adalah 1-2 per 1000 kelahiran atau 16 per 1000 kelahiran bayi lebih dari 4000 gram. Nah, komplikasi dari distosia bahu ini pada bayi bisa terjadi kematian, bisa terjadi asfiksia dan komplikasinya fraktur klavikula dan humerus dan kelumpuhan plexus brachialis. Pada ibu bisa terjadi pendarahan postpartum dan ruptur uteri ya. Sehingga apabila kita memaksa untuk melahirkan atau memaksa tanpa standar operasional prosedur pada distosia bahu, maka bisa terjadi komplikasi pada bayi maupun pada ibu. Faktor resiko atau yang menyebabkan distosia bahu ini diantaranya adalah bayi makrosomi. Bayi makrosomi dengan berat badan lebih dari 4000 gram. Kemudian kehamilan lewat waktu ya, bisa terjadi makrosomi juga ya. Obesitas pada ibu ya, bisa juga terjadi makrosomi. Kemudian penambahan berat badan yang berlebihan pada ibu saat hamil. Diabetes yang tidak terkontrol. Diabetes ini bisa terjadi sebelum maupun saat kehamilan. Apabila saat kehamilan, maka diabetes itu disebut diabetes gestasional. Nah, kalau sebelum kelahiran, maka diabetes ini merupakan riwayat ya, atau diabetes kronis, atau juga diabetes yang sudah dibawa pada saat sebelum ibu tersebut hamil ya. Nah, kemudian bisa terjadi pada ibu pendek ya. Ibu pendek salah satu faktor yang bisa menyebabkan kelainan adalah CPD. Tetapi kalau CPD berarti kepala bayinya tidak proporsional dengan panggul ya. Ibu pendek itu, yang dimaksud ibu pendek itu merupakan ibu dengan tinggi kurang dari 145 cm ya. Itu merupakan suatu resiko tinggi pada seorang ibu untuk hamil dan juga melahirkan secara normal ya. Nah, kemudian yang faktor resiko berikutnya adalah molase yang berlebihan ya. Molase ini merupakan suatu tertumpuknya sutura ya, sehingga terjadi suatu kelainan pada bayi ya, sutura. Kemudian persalinan lama kala 1 atau kala 2-nya, dan salah satu faktornya adalah adanya makrosomi. Persalinan dengan vakum atau forceps, tahu ya, kalau vakum itu yang dipasang mangkok kemudian disedot ya dengan tekanan negatif.
Kalau forceps itu dipasang suatu alat seperti gunting, ya bukan gunting ini ya, tapi suatu alat yang dipasang pada kanan kiri kepala bayi, kemudian bayinya ditarik ya. Nanti bisa dilihat di browsing ya, googling silahkan. Riwayat distosia bahu sebelumnya dan riwayat makrosomi, riwayat DM pada kehamilan ya, diabetes mellitus gestasional pada kehamilan. Waspada apabila tidak semua kejadian distosia bahu memiliki faktor resiko ya. Dari semua kejadian distosia bahu, kurang dari 50% kasus yang memiliki faktor resiko. Jadi ada yang distosia bahu tetapi bisa ditolong dengan ini ya, dengan SOP, dengan standar pertolongan distosia bahu, dan ada yang tidak bisa. Nah ini yang kalau bayinya terlalu besar, kemudian sudah kita lakukan SOP distosia bahu tetapi tidak bisa lahir, nah ini bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan baik pada ibu maupun pada janin ya. Hati-hati. Diagnosanya saat kepala bayi melekat pada perineum, jadi ada yang namanya turtle sign ya. Turtle itu kan ini ya, kura-kura ya. Nah kalau seandainya bayi itu kepalanya sudah lahir ya, kemudian seperti ada yang menarik ya, jadi dibedakan antara distosia bahu dengan lilitan tali pusat. Apabila lilitan tali pusat, maka tali pusat akan terlihat ya, tetapi kalau ini tidak ada tali pusat yang melilit, tidak ada tali pusat yang seperti menarik, tetapi dia seperti maju mundur, kepalanya sudah lahir tetapi seperti ada yang menarik dari dalam ya. Itu salah satu tanda bahwa ada distosia bahu ya. Kemudian kala 2 persalinan yang memanjang ya, kala 2. Jadi sudah crowning kepala sudah hampir kelihatan, sudah hampir lahir, tetapi dia masuk lagi. Jadi sulit untuk bisa lahir ya. Jadi ada kala 2 persalinan memanjang. Gagal untuk lahir waktu dengan usaha maksimal dan gerakan yang benar ya. Jadi hati-hati kalau memang sudah pembukaan 10, kepala sudah di HOTS 3 ya, atau mungkin sudah di HOTS 4 ya, harusnya sudah lahir ya, tapi kepala ini kok seperti sulit sekali lahir. Nah itu hati-hati, dikhawatirkan ada distosia bahu. Alarm ya, ask for help. Jadi jangan sampai terlambat ya saat kita mau merujuk, saat kita mau mencari pertolongan ya. Kemudian lift bokong dan kaki, jangan lupa manuver McRobert ya. Nanti mungkin saya berikan video bagaimana cara pertolongan distosia bahu ya, atau mungkin kalau yang sudah tahu ya, pertolongan distosia bahu itu menggunakan teknik manuver McRobert ya. Kemudian anterior disimpaction of shoulder ya, rotate. Salah satu juga pertolongan persaingan pada distosia bahu ini adalah rotate to oblique. Jadi diputer ya. Bukan hanya manuver McRobert yang ditekan di bagian atas simpisis. Manuver McRobert itu hanya sekedar ini ya, gambaran saja. Kalau nggak praktek nggak enak ya, hanya sedikit gambaran saja. Manuver McRobert itu adalah suatu pertolongan persalinan dengan distosia bahu dengan cara menekan atas simpisis ya. Atas simpisis ibu itu ditekan dari luar ya, dari atas dengan tangan yang mengepal ya. Kemudian dari bawah harus ada asisten yang secara bersama-sama. Jadi ada yang menekan simpisis dan ada yang menarik kepala curam ke bawah ya. Jadi secara bersamaan. Tuh, kemudian ada yang rotate to oblique. Jadi diputer ya. Bayi itu diputer tetapi berusaha untuk membebaskan lengan atas yang diputer ke bawah, kemudian dengan harapan bahwa lengan yang tadinya di bawah itu bisa dikeluarkan lebih dulu ya. Kemudian ada suprapubic pressure ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ada penekanan pada suprapubik ya.
Kemudian ada manuver Wood, yaitu rotation of the posterior shoulder ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, selain manuver Macrobert ada manuver Wood, yaitu diputar ya, diputar sehingga bahu yang tadinya di anterior menjadi posterior. Nah, yang posterior menjadi anterior ya, sehingga dia bisa dilahirkan. Kemudian ada manuver removal of posterior arm ya, jadi dikeluarkan tetapi tetap dengan step by step sesuai dengan SOP yang ada ya. Jadi jangan semata-mata sama Bu Novi dulu kalau diajari manuver berarti harus ditekan di bagian simpisis, kemudian bisa manual removal berarti bisa dikeluarkan secara paksa. Jangan ya, nanti selain ibunya ini kesakitan, bayinya pun juga bisa patah ya tulangnya. Hati-hati, karena kalau bayi ini sudah patah tulang ya, maka akan sulit ya. Karena apa? Bayi itu masih belum bisa untuk mengatur geraknya. Salah satu tujuan di bedong itu kan bayi itu untuk istilahnya supaya dia ini bisa menata geraknya ya. Hindari 4P, yaitu panic, falling ya, pushing, pivoting ya. Jadi panik, jangan panik ya. Kalau kita sudah tahu teorinya, berarti kita tinggal prakteknya bagaimana ya. Kemudian kalau kita sudah tahu prakteknya, berarti kita tidak boleh salah langkah ya. Kemudian hati-hati saat menolong distosia bahu, hati-hati kepala bayinya. Jangan cuma kita, aduh ini bahunya belum keluar, nah kepala bayinya ini kan yang sudah keluar ya. Satu, kita harus inspeksi bagaimana caranya supaya kepala bayinya ini sebagai pertanda, oh bayiku ini biru, oh bayiku ini ternyata sesak dan lain sebagainya. Kemudian pada fundus ya, kita harus lihat pada fundusnya ya. Kalau memang ada yang bisa untuk menahan ya ditahan ya. Kemudian memutar kepala secara tajam, menarik curam ke bawah ya, dengan koksikis sebagai tumpuan. Jadi benar-benar harus diperhatikan bagaimana pertolongan distosia bahu. Ibunya di samping pasien ya, ibu. Jadi ada suatu dukungan psikologis dari seorang keluarga ya, bisa ibu, bisa suami, dan juga jangan lupa bidannya. Kalau bidannya ini support yang terbesar, dan bagaimana bidan ini meyakinkan bahwa kita bisa menolong seorang ibu ya, ibu dan bayi, kemudian tidak malah panik ya. Kalau bidannya panik, apalagi pasiennya ya kan, apalagi keluarganya ini malah panik 2 kali ya. Bidannya kok panik ya, ini bidannya kok panik terus, kenapa ini dengan anak saya, kenapa ini dengan cucu saya, kalau seandainya itu neneknya ya kan. Suami atau orang terdekat ya merupakan suatu dukungan yang utama, dan sebagai dukungan juga sebagai seseorang yang bisa membantu kita ya apabila kita tidak ada asisten itu. Kemudian perawat, dokter pengganti atau tim paramedis lainnya yang akan kita buat kolaborasi itu juga harus ada ya. Nah, ini beberapa contoh Macrobert ya, manuver Macrobert ya. Jadi ibunya pantatnya ditarik ke tepi tempat tidur ya, kemudian mengangkat kakinya sampai dengan selebar-lebarnya. Nah, kemudian selanjutnya si bidannya meminta asisten atau keluarga pasien untuk menekan area suprasimpisis ya, tetapi tetap harus kita arahkan. Nah, kalau memang seperti itu, ada asisten atau ada keluarga pasien yang bisa menekan suprasimpisis, kita yang menarik kepala curam ke bawah ya. Nah, ini manuver Macrobert ini seperti gambarnya yang bisa dilihat ini ya. Jadi bahu bayinya itu melewati pintu atas panggul ya, pintu atas panggul dan pintu bawah panggul itu, sehingga sesuai dengan jalannya ya, sesuai dengan jalannya.
Fleksikan paha ke arah abdomen membutuhkan asisten, 70% kasus dapat diselesaikan oleh manuver ini ya. Nah, ini ada anterior disimpection ya, suprapubis pressure. Jadi kalau dulu kita masih memakai ini ya, apa namanya, di bagian telapak tangan yang bagian dalam ya, tetapi kalau sekarang itu lebih disarankan untuk memakai punggung jari ini ya. Jarinya Bu Novi kelihatan besar sekali kalau seperti itu ya. Oke, nah kemudian tidak boleh menekan fundus ya, jadi tidak boleh ada lagi yang mencoba untuk melakukan atau mengeluarkan tenaga dalamnya lewat atas, lewat fundus, tidak ada lagi ya, karena akan membuat ini apa namanya, bisa terjadi prolaps ataupun ruptur pada uteri ya. Kalau sudah seperti itu nanti bisa berbahaya ya, pendarahan yang banyak. Alhamdulillah. Tidak boleh penanganan abdomen, penekanan suprapubis dengan ujung genggaman tangan pada bagian belakang bahu depan untuk membebaskannya ya. Kemudian ini penekanan suprapubis ya. Nah, ada yang menekan, ada yang menarik kepala curam ke bawah ya. Tuh, kemudian manuver Rubin yang kedua, pemeriksaan vagina ya. Ada aduksi bahu depan dengan menekan bagian belakang bahu didorong ke arah dada ya. Pikirkan tindakan episiotomi. Jadi apabila kita melakukan manuver atau kita melakukan pertolongan pada distosia bahu, kita lihat apakah satu, perineum ibunya kaku ya. Kalau perineum ibunya kaku, pasti dan harus kita lakukan episiotomi ya. Kemudian yang kedua, ada jaringan parut. Jaringan parut itu seperti keloid. Loh Bu, apakah di perineum bisa terjadi keloid? Bisa ya, kalau ibunya mungkin satu sudah memang ada bakat keloid ya. Tahu keloid ya, keloid itu kalau kita luka kemudian bekas lukanya menjadi menebal, nah itu namanya jaringan parut. Bisa terjadi pada perineum atau jahitan yang lalu ya, heating yang lalu kurang baik ya, jadi sehingga terjadi jaringan parut, itu bisa ya. Jadi harus dilakukan episiotomi. Tidak boleh menekan fundus ya, hati-hati fundus loh ya. Tapi kalau suprasimpisis memang harus ditekan. Tapi kalau fundus nggak boleh ditekan ya. Ini yang salah ya, ini yang salah. Yang harus ditekan adalah suprasimpisis, bukan fundusnya. Kalau ini fundusnya. Kalau fundusnya tekan nggak akan ada pengeluaran ya kan, nggak akan ada pembebasan bahu ya. Karena fundusnya, kalau kita tekan suprasimpisis, nah itu tempatnya bahu, maka bahu akan terdorong ke bawah sehingga bisa lahir ya. Bisa dilakukan secara simultan dengan anterior ya. Jadi dengan membantu menurunkan atau mengarahkan bagian anterior ke bawah ya, dengan beberapa jari tangan kita ya, 1 atau 2 jari dimasukkan kemudian kita bantu ya, itu juga bisa. Nah, ini bahu anterior bisa, bahu posterior juga bisa ya. Ini ingat ya, tidak boleh menekan fundus ya. Ini manuver Swartz dan Dixon ya, Dixon biasanya yang dipakai ya, bukan ini yang namanya Swartz-nya enggak, jadi yang dipakai namanya manuver Dixon ya. Fleksikan tangan pada siku, menekan fossa antecubitus untuk memfleksikan tangan ya. Jadi tangannya dikeluarkan dahulu ya. Kemudian raih lengan depan atau jari-jari tangan, keluarkan tangan. Caranya untuk mengeluarkan tangan adalah seperti orang memberi salam ya. Jadi tangannya tangan bayinya diarahkan ke dada, kemudian ke muka bayi, baru dikeluarkan ya. Tuh, nah ini manual removal of the posterior arm ya. Jadi nah itu ya, bisa dilihat ya, tangan kita masuk, kemudian kita arahkan satu tangan yang bagian bawah ya, yang posterior, kemudian kita arahkan ke depan, nah ke mukanya baru bisa lahir ya, itu juga bisa. Nah kemudian yang lainnya adalah letak sungsang. Selain distosia bahu, kelainannya adalah letak sungsang. Letak sungsang, letak yang normal itu kan harusnya kepalanya di bawah ya, kepalanya itu yang lahir duluan. Tetapi kalau kepalanya di atas, nah itu namanya letak sungsang ya.
Letak sungsang merupakan bokong bayi bagian rendah ya. Jadi bokong bayi menjadi bagian terendah dengan atau tanpa kaki, keadaan di mana janin terletak memanjang dengan kepala di fundus ya, dan bokong berada di bagian bawah kafumoteri. Wes itu pokoknya kalau kepalanya di atas itu ya sungsang ya. Kemudian yang di bawah, kenapa kok itu ada kata-kata dengan atau tanpa kaki? Karena sungsang itu bisa kakinya juga di antara bokong, bisa juga bokong murni ya, jadi bokong saja. Ini ada tipe sungsang, ada yang komplit ya. Pada posisi ini paha dan lutut bayi fleksi dan kaki menutup bokong. Lebih sering pada multigravida ya, karena mungkin juga rahim ini sudah meregang sehingga apabila dia sungsang maka bisa jadi bokong itu kan lunak ya, tidak sekeras kepala ya. Kalau kepala itu kan sulit untuk dilalui, kalau kepala sudah turun sulit untuk dilalui bagian-bagian yang lain. Tetapi kalau bokong, kaki itu masih bisa menyusup ya di sana itu. Kemudian ada extended breast ya, pada bayi fleksi tetapi pada kaki ekstensi sehingga kaki berada dekat kepala. Sering terjadi pada primi yang prematur karena bayinya kecil. Presentasi kaki, satu atau kedua kaki di bawah bokong ya. Presentasi lutut, janin berada di dalam posisi satu atau kedua lutut berada di bawah bokong. Nah, ini caranya melahirkan bokong ya. Nah, ada sendiri nanti tekniknya ya. Nah, hati-hati pada pertolongan persalinan sungsang ya. Kalau anak pertama primi sungsang ya, mending langsung dirujuk saja. Mau itu nanti di rumah sakit dia lahir normal ataupun harus operasi ya. Tapi kalau bidan tidak boleh menolong persalinan sungsang, apalagi anak pertama ya, anak pertama primi gravida tidak boleh ditolong sendiri oleh bidan ya. Karena apa? Khawatir kalau seandainya nanti ditolong pantatnya oke ya, lahir semua, ternyata CPD kepalanya nggak bisa lahir, nggak proporsional. Nah itu kan gimana nanti ya, bisa-bisa nanti nggak tertolong ya, karena sudah dipaksa ditarik kanan tarik kiri, akhirnya kepala bayinya tidak lahir. Ya Allah, nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Ini melahirkan kaki duluan ya. Brah itu mesti melahirkan kaki duluan ya. Klasik ini biasanya bokong murni ya, bagian bokong sampai kaki keluar. Kendorkan tali pusat dulu, bahu kiri di atas, pegang kaki bayi dengan tangan kanan, tarik ke atas ya, keluarkan bahu kanan ya, lahirkan tangan. Kemudian seolah-olah tangan bayi mengusap mukanya, tarik bayi ke kiri bawah untuk melahirkan bahu kiri dan sebaliknya ya. Kalau metode klasik ini lebih gampang daripada yang lain ya, jadi seperti ini. Nanti kita belajar bareng-bareng ya. Kemudian yang ketiga ada metode Muller ya, pegang bagian bokong sampai dengan kaki keluar, kendorkan tali pusat, bahu kiri di atas, pegang kaki bayi, kemudian keluarkan bahu kiri, lahirkan tangan kiri dengan tangan kiri ya, seolah-olah tangan bayi mengusap mukanya, tarik bayi ke kiri atas untuk melahirkan bayi kanan dan sebaliknya ya. Nah ini contohnya ya. Kemudian ada metode love set, pegang bagian bokong sampai kaki keluar, kendorkan tali pusat, tarik bayi ke bawah sampai keluar bahu atas, putar 180 derajat, bahu belakang menjadi bahu depan, tarik ke atas. Contohnya seperti ini ya. Nah jadi dia diputar setelah bahu yang atas lahir, kemudian dia diputar sehingga bahu yang bawah ikut lahir ya, diputar 180 derajat. Kemudian seperti biasa tarik curam ke bawah, tarik curam ke atas ya, untuk melahirkan kepala. Melahirkan kepala dengan cara Mauricio ya, tangan kiri masuk ke dalam, jari telunjuk di mulut bayi, tangan kanan memegang bahu bayi, keluarkan secara fleksi ya. Jadi jari kita masuk ke mulut bayi ya, sehingga supaya apa? Kita tahu bahwa bisa memonitor sampai mana itu keluarnya ya, sampai mana ini keluarnya ya. Kemudian juga bisa menyangga menyangga bahu dan kepala bayi ya.
Ini boleh dilakukan Chris Taylor, tetapi harus hati-hati ya, kalau pada pertolongan persalinan sungsang ya harus dengan yang ahli. Kemudian ada letak sungsang dan ada letak lintang. Letak lintang ini berarti keadaan sumbu panjang janin hampir tegak lurus sumbu panjang ibu ya. Jadi kakinya atau kepalanya di kanan atau kiri ya, kemudian kakinya juga di kanan atau kiri ya. Itu. Nah, kemudian bagaimana kita mendiagnosa? Dengan palpasi abdomen pastinya, baik itu sungsang, lintang, yaitu dengan palpasi abdomen ya. Kalau palpasi abdomen teraba bagian kepala pada Leopard 2 ya, Leopard 2 itu berarti menentukan punggung janin ya. Leopard 2 menentukan punggung janin. Kalau ternyata teraba kepala, nah itu pasti letak lintang. Bagian bayi tidak ditemukan fundus pada Leopard 1. Leopard 1 itu kan bagian apa yang ada di fundus, tetapi di fundus tidak ada apa-apa, tidak ada bagian janin ya. Nah, itu berarti sudah kemungkinan adanya letak lintang. Dari pemeriksaan dalam teraba dada bayi dikenali adanya rasa bergerigi dari tulang rusuk ya apabila dia teraba punggungnya. Nah, itu. Nah, ini letak lintang ya. Nah, itu saja mungkin dari saya. Nanti selanjutnya akan ada sesi tanya jawab, jadi silahkan dipelajari lebih dahulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.